Bu tentang mata gerindanya Bu. Jadi kan Bu, yang saya ketahui di mata gerinda tangan itu kan Bu ada masa waktunya ya Bu. Jadi sewaktu-waktu bisa habis gitu ya Bu, berkurang. Jadi untuk yang internal gerinda sama center gerinda itu ada keterbatasan mata gerindanya nggak? Terima kasih. Oke, nanti mungkin dijawab dulu oleh kelompok 7 ya. Silakan, Dek. Permisi, izin mengkonfirmasi tadi pertanyaan yang center dan lain-lainnya itu ada keterbatasan ini juga kayak buat Di gerindranya itu ya? ya. Oke, bentar ya. Ya permisi, Panser izin menjawab ya. Jadi sebenarnya sama aja sih, soalnya kan eh bahan dari blade-nya itu atau grindernya itu kan sama aja di setiap jenisnya. Bentar saya. Nah ini, jadi sama aja mau yang pakai tangan apa enggaknya itu tergantung dari bahan yang digunakan. Nah jadi di sini nih abrasif material. Nah jadi tergantung dari material apa yang digunakan di grindernya itu. Nah di sini misalnya ini kan ada kayak aluminium oxide, silicon carbide. Nah ini di masing-masing ini ada kayak batas keausannya gitu. Setiap berapa kali grinder harus diganti gitu. Jadi maupun emang kecil atau yang di tangan atau maupun yang kayak besar yang tadi ada di video itu keduanya sama-sama ada keausannya gitu sih. Gitu Panser. Apa ada yang mau ditanyain lagi? Sudah menjawab. Oh, ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Apa ada pertanyaan lain? Ya tadi Farid duluan mungkin. Silakan Farid. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oh ya, jadi mohon maaf belum begitu paham tentang spesifik energi tadi untuk apa ya di kalau Green Day gunanya spesifik energi. Terima Oke, kasih. ditampung dulu ya Farid ya. Mungkin sekalian aja. Yuma bertanya apa ya? Boleh ditanyain sekarang aja. Oke, terima kasih kesempatannya. Mungkin izin bertanya ya, untuk nilai kedalaman potongan di proses gerinda ini kan dilambangkan dengan D. Tadi kayak di proses milling sebelumnya itu kan A. Itu apakah beda atau sama seperti milling untuk kedalaman potongannya? Terima kasih. Oke, sama-sama ditambung dulu ya.
Permisi, saya mau coba dari kelompok kami mau menjawab untuk pertanyaannya dari Pak Krisna. Untuk yang untuk yang tadi spesifik energi ini, yaitu lebih ke menunjukkan seberapa besar gaya yang diperlukan oleh mesin gerinda untuk memotong atau menghaluskan dari benda kerja tersebut. Jadi itu kenapa kan ada di atasnya ada gaya memotongnya dikalikan dengan kecepatan berputar roda itu dibagi dengan serba banyak material yang dihilangkan. Kemudian untuk yang pertanyaan dari Yuma itu mengenai lambang yang digunakan antara yang tadi proses milling itu kan menggunakan A untuk kedalamannya dan untuk proses gerinda ini menggunakan D. Sebenarnya itu sama aja, cuma ada perbedaan ini apa sih simbolnya. Dia sama-sama menunjukkan kedalaman dari yang dipotong, material yang dipotong. Mungkin sekian. Apakah menjawab? Menjawab. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi untuk kelompok 7. Jadi jawaban dari kelompok 7 sudah cukup mewakili ya, sudah cukup terjawab. Jadi seperti yang saya katakan tadi kan memang proses dari gerinda dengan proses milling itu mirip ya. Konsepnya mirip, cuman yang perlu ditekankan di sini adalah kalau gerinda menggunakan abrasif, kalau milling itu pakai pahat, potong gitu. Yang terstruktur. Nah, di sini rumusnya untuk mencari MRR itu kan yang satunya menggunakan lambang A, yang satunya dilambangkan dengan D. Itu sama ya sebenarnya, konsepnya adalah sama. Yang penting itu adalah kedalaman potong. Yang kita artikan adalah luasan atau lebar ya, lebar dari lebar pemotongan dikalikan dengan putaran makannya, kecepatan makan ya, BF-nya, dan juga dikalikan dengan kedalaman potongnya. Itu yang menunjukkan untuk MRR-nya. Nah, kemudian untuk pertanyaan dari Panser tadi ya, jadi memang kalau kita kenal istilah abrasif material, yang mungkin yang paling umum kita tahu adalah kertas gosok ya. Kertas gosok ataupun yang digunakan untuk gerinda tangan itu memang ada masa waktunya. Maksudnya di sini adalah karena pada saat tertentu itu abrasif kalau lama nggak digunakan juga dia akan ada kontaminan yang terjadi gitu. Bisa dari udara, bisa dari debu dan sebagainya. Untuk itu perlu kalau sebuah abrasif yang sudah lama nggak digunakan itu dicek lagi kira-kira kekasarannya berapa. Nah, di sini ada proses yang dinamakan proses penajaman kembali abrasif material yang terdapat pada pahat gerinda. Ya, jadi karena kan material gerinda itu yang kalau semua batu gerinda kita pakai semakin lama itu pastinya akan mengalami keausan ya. Karena dia kan ketika melakukan pemotongan tidak jarang dari abrasif gerindanya itu ikut terlepas ataupun dia patah ataupun dia lepas dari ikatannya gitu ya. Jadi kan dia itu merupakan satu kesatuan yang ada abrasifnya, ada pengikatnya, kemudian ada porosnya, ada pornya atau apa ya itu namanya, pori-porinya. Nah itu kan sudah diatur. Tadi ada gambarnya ya. Nah ini kan ada untuk strukturnya kan seperti ini. Jadi ada perbandingan
proporsi antara volume dari pengikatnya, kemudian pori-porinya dan juga abrasifnya. Itu sama dengan 1 kalau seumpama dijumlahkan. Nah, ini pada saat proses kita melakukan proses gerinda dengan menggunakan batu wheel structure ini, bisa terjadi pengelupasan dari butiran abrasifnya, bisa patah, jadi menyebabkan yang awalnya butiran itu atau permukaan dari perbutiran itu adalah lancip, ya roughness-nya bagus atau roughness-nya itu tinggi ya, jadi kasar gitu. Nanti dia akan berkurang sehingga dia perlu dilakukan proses penajaman kembali batu abrasif ini atau butiran abrasif yang digunakan ini. Itu prosesnya dikatakan apa? Mungkin kelompok 7 ada yang tahu? Proses penajaman kembali gitu. Ada yang tahu apa namanya? Nah, nanti silakan dicari tahu. Kita di gerinda ini ada agak banyak sekali yang perlu dimengerti untuk istilah-istilah yang ada di gerinda. Oke, mungkin saya akan tambahkan dengan menggunakan slide saya untuk cross check atau menambahkan yang sudah dikemukakan dari kelompok 7 tadi yang sudah saya presentasikan. Cukup lengkap ya. Jadi saya tinggal menambahkan sedikit begitu. Bisa di close, Dek. Terima kasih kelompok 7. Ya, baik Bu, izin stop share ya Bu ya. Silakan. Baik, saya akan mulai mungkin secara singkat. Kalau saya rasa sudah dijelaskan oleh kelompok 7 akan saya skip mungkin ya. Jadi abrasive machining ini dia seperti kita tahu dia ada proses untuk pemakanan juga sama seperti proses yang lainnya, tetapi dia di sini bersifatnya untuk pemakanan dengan MRR yang kecil sekali ya. Jadi ini fungsinya biasanya untuk finishing. Jadi proses gerinda ini lebih banyak ke proses finishing karena dia selain untuk melakukan pemakanan, dia biasanya fungsinya adalah untuk menghaluskan permukaan dari benda kerja. Jadi abrasive machining ini involves material removal by the action of hard abrasive particles that are usually in the form of point, wheel, or mixed with fluid. Ya, jadi bisa menggunakan batu gerinda seperti ini, atau bisa juga pakai bubuk abrasif yang dicampur dengan fluid. Itu kita bisa katakan sebagai abrasive machining. Nah, abrasive machining itu menggunakan bubuk abrasif ya atau abrasive grain yang kita kategorikan atau kita masukkan ke dalam grid number. Jadi nanti ada sebuah nomor halo keluar ya? Iya masuk Bu. Iya Bu. Oke, di grid number. Oke, kemudian the smaller grain size dan the greater grid number. Grid number ini adalah nomor untuk kita mengetahui ukuran dari abrasif grain yang digunakan untuk wheel
will structure-nya itu tadi. Kemudian karakteristik dari workpiece yang diproses dengan abrasive machining itu biasanya high surface finish dan dimensional accuracy ya. Jadi emang pingin surface finish-nya itu tinggi dan baik. Kemudian untuk hard workpiece material, jadi ini juga bisa digunakan untuk melakukan proses pemotongan benda yang sangat keras ya. Jadi yang brittle. Ya, brittle workpiece material. Kemudian small material removal. Ini karakteristiknya dari sebuah workpiece yang diproses dengan menggunakan abrasive machining. Kemudian jenis abrasif yang ada yang sering digunakan itu ada aluminium oxide dan silicon carbide. Ini untuk konvensional abrasif. Konvensional abrasif ini adalah yang kita katakan sebagai dia yang paling murah gitu ya. Kemudian yang mahal itu adalah kita pakai istilahkan sebagai super abrasif, yaitu yang terdiri dari kubik boronitrit atau CBN dan diamond atau berlian. Nah di sini juga ada tadi sudah dijelaskan temannya tentang knob hardness untuk beberapa material abrasif. Ini kekerasan di sini itu adalah kekerasan dari materialnya untuk dijadikan sebagai material abrasif. Nah, kemudian sifat penting yang ada di partikel abrasif itu yang salah satunya adalah friability. Friability ini merupakan karakteristik yang sangat penting untuk sebuah pupuk abrasif, di mana dia adalah merupakan kemampuan untuk abrasive grain untuk memecahkan dirinya sendiri into small pieces. Jadi ibaratnya kalau semua pupuk abrasifnya itu atau ya pupuk abrasifnya itu digunakan kita sebagai structure, variability-nya yang tinggi itu adalah ketika butiran abrasifnya itu gampang sekali untuk patah ya, gampang sekali untuk patah untuk pecah ke smaller pieces, dan pada saat pecah itu dia bisa membentuk sebuah permukaan yang tidak rata ya, yang menyebabkan nanti dia akan self sharpening. Jadi nanti setelah digunakan batu gerindanya itu tetap kasar, jadi tidak cepat aus gitu. Untuk high friability indicate low strength or low fracture resistance of abrasive. So highly friability abrasive grain fragments more rapidly under grinding force than one with low friability. Nah ini high friability berarti dia materialnya low strength or low fracture resistance of abrasive, atau dikatakan sebagai low fracture resistance of abrasive. Kemudian ada natural abrasif, kita juga bisa pakai natural abrasif itu materialnya yaitu emery, alumina, quartz, garnet, and diamond generally contains unknown amount of impurities and possess non-uniform properties. Jadi ada natural abrasif yang kita bisa gunakan. Natural abrasif ini adalah yang bukan sintetik, yang bukan ada proses pembuatannya. Jadi kalau natural abrasif itu kita gunakan langsung bubuk aluminianya atau emery-nya tanpa adanya lakukan penyaringan untuk impurity-nya. Nah, karena kalau natural abrasif ini dari alam ya tentunya, kemudian impurities-nya itu tidak dikendalikan. Nah, beda dengan yang sintetis. Yang sintetis itu dia ditambahkan material atau zat-zat yang lain untuk mengurangi impurities, karena ya impurities ini bisa menyebabkan non-uniform properties dari sebuah grinding wheel-nya. Karena dia ada pengotornya, jadi sifatnya bisa berbeda untuk satu bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, meskipun dalam satu grinding wheel. Ya, jadi yang di sini keras, yang di sini dia agak lunak karena di sini ada impurity-nya yang mempengaruhi kekerasan dari abrasifnya itu tadi. Sehingga untuk resultnya abrasif now are made synthetically. Jadi tetap dibuat sintetik untuk kualitas yang baik. Ini untuk sintetik aluminium oxide. Jadi ada yang fused dan unfused.
Ini ada silikon carbide. Ya, tipe-tipe abrasif, ada sintetik aluminium oxide, kemudian ada silikon carbide. Nanti silakan teman-teman baca sendiri ya jenis-jenisnya. Ada kubik boronitride dan ada diamond. Yang paling mahal, tadi bisa saya katakan ya, untuk aluminium oxide dan silikon carbide itu untuk konvensional abrasif, yang ini untuk super abrasif. Nah, tadi juga kelompok 7 sempat menyinggung masalah bonded abrasif atau bonding wheel, di mana kita membentuk sebuah grinding wheel itu dengan ada komposisinya dari pengikatnya, kemudian bondnya ini, ini adalah bubuk abrasifnya dan ini porositinya, di mana nanti kalau kita jumlahkan totalnya adalah proporsinya totalnya adalah 1. Nah, ini bisa kita namakan sebagai brown fracture, ini micro crack, ini atrius wear, pausan, ada grain fracture, ya ini structure surface-nya. Untuk bonding materialnya sendiri, properties yang diinginkan itu adalah strength, kuat, toughness, tangguh, hardness, keras, dan juga temperature resistennya. Dia rendah, jadi tidak mudah terpengaruh oleh temperatur. Kemudian macam-macamnya ada verified bond, silicate bond, macam-macam ya, ada rubber bond, resinoid, shellac bond, metallic bond. Ya, ini ada 6 bonding materialnya, silakan dicari ya di buku, dibaca sendiri karakteristiknya bagaimana. Nah, di mana nanti wheel structure-nya akan, kalau kita satukan dan kita jumlahkan proportionnya itu di totalnya adalah volumetric proportionnya sama dengan 1. Oke, kemudian wheel structure atau wheel grade itu dia bisa mengindikasikan, jadi ada penomorannya begitu. Kita bisa memberikan grade atau peringkat atau kualitas sebuah wheel, bonding wheel itu tergantung dari kodenya. Jadi kalau seumpama range-nya adalah ABC ini, kemudian medium itu MNO dan hard itu XYZ. Jadi soft itu loose grains readily for application requiring low material removal rate and grinding of hard wood material. Untuk hard ini dia untuk achieve high stock removal rate and for grinding of relative soft work material ya. Jadi di sini ibaratnya kalau yang soft grade itu dia malah justru digunakan untuk hard work material, untuk low material removal, karena dia kalau keras, hard work-nya materialnya keras, grade wheel-nya juga keras, nanti akan pastinya tidak akan malah ada proses pengikisan, malah yang ada pecah ya, untuk entah itu green wheel-nya ataukah materialnya. Nah, kalau hard itu untuk achieve high stock removal rate, jadi untuk yang pemakanan yang banyak, di mana ini untuk grinding soft material. Jadi istilahnya ada soft sama medium, ini hati-hati terbalik ya. Jadi soft itu maksudnya dia malah untuk material yang keras, yang hard ini untuk material yang lunak. Nah, penomorannya bisa dijadikan seperti ini. Ini ya ada grade-nya tadi, grade abrasif. Ini grain size-nya. Oke, grain size tadi ada grade number ya. Grade number itu adalah ibaratnya kalau semakin besar nomornya, ya itu dia semakin halus. Jadi kalau kita mau pemakanan yang banyak, kita gunakan coarse atau kasar, di mana grade number-nya itu diidentikan dengan nomor yang kecil. Ya, ini untuk aluminium oxide dan silicon carbide. Ini. Ya, di mana di strukturnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ini tergantung dari
semakin naik dia semakin terbuka, ibaratnya terbuka itu dia berarti semakin apa ya, semakin susunannya itu semakin renggang begitu. Yang atas itu dense itu padat, semakin padat. Kemudian ada bond type-nya dan ada manufacturer. Jadi untuk yang awal ini dan yang prefix ini itu adalah dikategorikan atau diindikasikan di manufakturnya sendiri. Jadi bisa berbeda untuk setiap perusahaan. Kemudian untuk yang kubik, boronitrit sama diamond itu seperti ini. Oke, untuk grinding wheel tadi sudah banyak dijelaskan oleh kelompok 7 untuk surface, kemudian internal ya. Jadi dia ada macam-macamnya. Ya, ini untuk konvensional abrasif. Jadi konvensional abrasif itu total dari keseluruhan grinding wheel-nya ini terbuat dari material yang sama, yaitu kalau tadi konvensional abrasif tadi itu apa saja, yaitu apa saja materialnya? Konvensional abrasif tadi apa saja? Oke, aluminium oxide sama silikon karbid. Jadi keseluruhannya ini materialnya sama. Jadi abrasifnya itu sama. Nah, kalau seumpama yang super abrasif, ya super abrasif ini karena dia adalah kategori material yang mahal, sehingga dia hanya digunakan pada daerah-daerah yang luarnya saja. Jadi seperti ini mungkin ada untuk the bonding material for the super abrasive are A, D, and E, resonant metal. E, D sama I, ini dia pakai resonant metal, kemudian B, metal. Ya, ini maksudnya yang super abrasif ini cuman di ujungnya saja. Jadi cuma bagian ini. Nah, sedangkan untuk yang luarnya ini dia menggunakan bonding materialnya. Ya, yang ini metal, kemudian yang ini vitrified, ini jadi cuman ujungnya sini saja yang diberikan super abrasifnya. Karena dia material yang mahal, jadi tidak seperti dibuat seperti grinding wheel yang konvensional abrasif itu. Kemudian chip formation, ya kalau kita besarkan proses pembentukan gram di abrasif grain itu seperti ini prosesnya. Jadi ada sama seperti pas pemotongan ya, cuman di sini nanti ada grainnya itu tidak yang tergambar bagus begitu ya. Jadi karena dia kan pecahan-pecahan partikel ya. Yang jelas dia tetap harus lancip agar dia bisa melakukan pemotongan. Abrasif, grain or abrasif become dull itu tumpul. The cutting force itu meningkat. The increase in the cutting force menyebabkan the grain to flow and wrap rather than cut. Jadi kalau sama proses pemotongan menggunakan abrasif yang aus itu bisa menyebabkan ini flowing dan wrap seperti ini. Jadi ada yang masuk ini. Jadi nanti permukaan yang dilakukan proses gerinda itu tidak malah menghaluskan, malah justru membuat tidak rata. Ini contohnya. Nah, ini tadi perhitungan ya. Ini kan tadi bedanya rumusnya kalau semama gerinda milling kan pakai A ya, ini pakai D. Jadi sama saja ya teman-teman. Proses ilustrasi dari pemotongannya pun juga sama. D ini adalah yang seperti ini. Yang jelas D di sini tidak bisa sebesar D yang digunakan pada proses milling ya. D-nya ini bisa saja ukurannya 0, hampir mikromili begitu ya untuk pemakanannya, karena dia tidak bisa sampai ukuran yang besar seperti menggunakan pahat, tidak bisa seperti itu.
perhitungan, kemudian spesifik energi, ini sudah ya. Oke. Oke, ini grinding operation and machine sudah dibahas sama kelompok 7 ya. Ada yang permukaan tadi, grinding permukaan, surface grinding, ya. Kemudian ada cylindrical grinding. Kemudian ada ini yang grinding yang bertingkat begitu ya. Step grinding yang ini ada internal cylindrical grinding. Dan juga ada centerless grinding. Tadi itu sempat ada contohnya juga di video. Nah, untuk grip grinding. Ini grip fit grinding. Grinding operation with high wheel depth of cut. Nah ini. Untuk grip fit grinding, ini grinding operation with high wheel depth of cut. The wheel are mostly softer grade resin foam and with open structure to keep temperature low and improve surface finish. Nah ini mesin untuk grip fit grinding ini power up hampir 225 kW, high stiffness, high damping. Karena kalau nggak gitu dia akan karena proses ini karena dia depth of cut-nya sangat tinggi sehingga peralatannya itu harus cukup stiffness ya, ulet dan juga high damping capacity, jadi dia bisa mereduce getaran yang terjadi karena ini besar sekali ya, jadi pasti otomatis getarannya harus akan terjadi kan besar. Nah, jadi pemotongannya itu apalagi kalau semua dia dilakukan ini 1 sampai 6 mili ya, dan selebar ini. Kalau kecil ini mungkin kalau kecil seperti ini bidang potongnya kecil, dia akan semakin dibandingkan dengan A ya pasti yang B ini akan bisa lebih kecil kayaknya, cuman tetap ya kalau dalam begitu dia agak atau untuk groove ya itu harus benar-benar diperhatikan apakah mesinnya mampu untuk menahan getaran yang terjadi. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman? Halo? Dari saya masih belum ada, Bu. Dari saya juga, Bu. Oke, mungkin itu tadi yang bisa saya tambahkan ya untuk grinding. Jadi mungkin agak padat ya. Jadi agak padat materi hari ini, yaitu ada 2, itu milling sama grinding. Mungkin teman-teman perlu waktu untuk mencernanya terlebih dahulu ya, apa yang saya jelaskan dan kelompok-kelompok 5 dan kelompok 7 sudah berikan. Jadi silakan untuk diambil intisarinya dari materi yang sudah kami jelaskan. Dan jangan lupa untuk dikumpulkan di classroom, begitu ya. Mungkin karena 2 akan saya extend ya, nggak nanti malam tapi besok malam. Karena 2 materi. Gitu. Baik, apa ada pertanyaan? Misi, Bu. Ya, Untuk silakan Yunus. untuk absen apakah sudah diberi, Bu? Astagfirullah, iya belum. Tadi sudah saya itu tadi. Oke, ini absen. Yap, silahkan absensi dulu. Ini sudah saya aktifkan dari tadi, saya lupa.
Ya, Dek, apa, Dek? Pisah aja ya. Ya, nanti saya buatkan 2 linknya. Ini ada yang 4 yang belum masuk, ada Widya Ningsih, Ika Tresna, Ignatius Andika, sama Raihan Novel. Belum masuk absensinya, apakah memang tidak masuk? Untuk Rehan Novel